juga Ibu Li. Selamat siang. Kabar baik Ibu Li. Tempo hari Ibu Lita chat saya ya, katanya ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu, saya ada beberapa kendala terkait kurang maksimalnya saya dalam menjalankan tugas mengajar di kelas. Itu dikarenakan banyak tugas tambahan dari sekolah. Oh, jadi Bu Lita mau bicara tentang kendala itu. Di samping banyaknya tugas tambahan Bu Delita juga pusing membagi waktu dengan tugas pokoknya Ibu Delita kan? Begitu. Betul. Baik Bu Delita. Nah, apa yang Ibu Delita ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, harapan saya Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi. Selama ini saya mendapat jadwal mengajar di kelas 7. Kemudian saya mempersiapkan perangkat pembelajaran KPD hingga bagaimana memimpin proses pembelajaran yang ada sesuai dengan rencana yang saya buat. Nah, ketika saya hendak mengajar, biasa ada panggilan dari kepala sekolah bahwa ada kegiatan yang harus saya lakukan sehingga saya tidak dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang saya sudah rencanakan. Oh, baik. Jadi apa yang Ibu Delita sampaikan saya bisa tangkap, berarti Ibu Delita susah membagi waktu pada saat Ibu Delita mau mengajar padahal sudah membuat RPP tidak sesuai dengan rencana yang Ibu Delita buat, sedangkan tugas tambahan Ibu Delita dari kepala sekolah itu banyak. Jadi hari ini Ibu Delita ingin mendapatkan solusi dari masalah tersebut ya Bu. Betul Bu. Nah, kalau menurut Ibu Delita sendiri, apabila mengalami hal semacam itu, seharusnya kira-kira kita melakukan apa? Ya, kalau menurut saya sih Bu, harusnya ada informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait adanya kegiatan yang mesti dilakukan oleh saya. Nah, harusnya disampaikan dalam waktu yang tidak bertepatan dengan jam mengajar saya, sehingga saya bisa mencari solusi kira-kira apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran yang saya lakukan maksimal di dalam kelas dan juga tugas dari kepala sekolah juga dapat saya lakukan dengan baik. Oh, kalau misalkan apa yang Ibu Delita lakukan saat ini antara membagi tugas sebagai guru dan mengerjakan tugas sekolah sebagai tugas tambahan yang dilakukan dengan maksimal, idealnya diberi 10. Untuk kondisi saat ini kira-kira Ibu Delita berada di nilai berapa? Dari nilai 1 sampai 10. Ya, mungkin kalau sekarang ini berada di level 5 sih. Karena memang saya belum maksimal dalam membagi tugas keduanya. Oh gitu. Kira-kira menurut Ibu Delita bisa naik ke level selanjutnya tidak? Saya kira bisa Bu. Oh, nah, apa kira-kira ide atau gagasan dari Ibu yang akan dilakukan untuk meningkatkan level tersebut? Ya, saya kira pertama mungkin saya bisa melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait apa saja agenda sekolah ke depan yang akan melibatkan saya sebagai guru yang diberi tugas tambahan. Kemudian yang kedua, saya juga akan meminta kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di bagian kurikulum kiranya jam mengajar saya dikurangi mengingat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian humas itu kan memang bisa dikurangi karena terhitung 12 jam pelajaran. Dan yang ketiga mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman apabila tugas yang harus saya kerjakan dan itu bertepatan dengan jam mengajar saya di kelas. Saya bisa meminta tolong kepada teman untuk membantu mengerjakan terlebih dahulu sembari saya menyelesaikan tugas mengajar saya. Kira-kira begitu Bu. Oh, betul sekali Bu. Jadi kira-kira ada tidak kendala yang Ibu akan dapatkan saat melakukan komunikasi kepada kepala sekolah dengan wakil kurikulum? Saya kira untuk saat ini tidak ada kendala Bu. Baik Ibu, artinya Ibu sudah ada solusi ya. Solusinya adalah Ibu akan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait apa yang terjadi kerisauan Ibu.
selama ini. Kemudian Ibu juga bisa melibatkan makasih kurikulum terkait jam mengajar. Kalau bisa dikurangi agar tugas tambahan Ibu dengan tugas pokok itu mampu balance, seimbang terhadap apa yang dikerjakan Ibu selama ini. Kira-kira begitu ya Ibu? Ya Ibu Lit. Nah kalau begitu menurut Ibu adakah solusi lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Saya kira untuk saat ini cukup itu saja yang 3 yang saya sebutkan tadi Bu. Saya akan coba lakukan. Nantilah kalau memang masih mengalami kendala baru, saya akan mencoba cara-cara yang lain. Oke. Nah dari ketiga solusi yang Ibu sebutkan tadi, apakah kira-kira perlu Ibu lakukan? Adakah sesuatu yang Ibu butuhkan untuk itu? Saya kira saya tinggal melihat saja kondisi dan kesempatan atau waktu yang tepat di mana saya akan duduk bersama dengan kepala sekolah dan pihak yang terlibat di dalamnya untuk membicarakan terkait masalah yang sedang saya hadapi. Ya, sehingga saya dapat merasa lega daripada saya simpan dalam hati Bu. Iya. Semoga kepala sekolah dan pihak yang terlibat mampu sejalan dengan apa yang saya harapkan. Kira-kira begitu Bu. Luar biasa memangnya Bu. Memang kita harus bisa menyampaikan ya, karena jangan sampai kita simpan di dalam hati nanti jadinya sakit hati. Ya, betul sekali. Iya. Baik Ibu Delita, adakah rekan yang dapat membantu Ibu Delita dalam melakukan solusi ini dari permasalahan yang Ibu Delita alami? Saya kira ada Bu. Saya bisa mengajak teman untuk meminta pendapatnya, kira-kira apa pendapat mereka sebelum saya melakukan komunikasi dengan pimpinan. Oke, artinya Ibu melakukan kolaborasi ya dengan rekan yang lain, dan saya kira itu hal yang paling baik. Boleh jadi apa yang Ibu lakukan, Ibu yang alami juga dialami oleh rekan yang lain. Kira-kira begitu ya Ibu Delita? Iya, betul sekali Bu. Baik, kalau dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang Ibu Delita hadapi ini tadi terkait kurang maksimalnya menjalankan tugas mengajar, diakibatkan karena banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah kepada Ibu Delita. Saya kira solusinya Ibu Delita juga sudah ditemukan tadi. Ada 3 hal ya yang dilakukan, yaitu komunikasi dari kepala sekolah dengan Ibu Delita, kemudian dengan makasih kurikulum, dan yang terakhir melakukan kolaborasi dan kerjasama kepada rekan sejawat Ibu di sekolah. Begitu kan Ibu? Ya, betul sekali Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira menurut Ibu Delita sudah sesuai tidak dengan tujuan awal kita melakukan percakapan ini? Dan apa yang Ibu Delita dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya kira sudah sesuai dengan tujuan awal kita. Dan saya kira melalui percakapan ini saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Ya, saya akan komitmen untuk tetap menjalankan tugas dengan baik sebagai guru maupun tugas tambahan dari kepala sekolah, ya, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dengan maksimal. Oke, baik Bu Delita. Saya kira kita sudah berada di sesi yang terakhir dalam kegiatan kita ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu Delita saat kita berbincang dengan kendala yang Ibu dapatkan? Ya, rasanya sekarang itu saya merasa lega, sudah ringan, dan saya akan segera melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan terkait masalah yang saya hadapi. Nah, mudah-mudahan saya bisa berbincang kembali dengan Ibu Uli, mungkin seminggu lagi ya Bu. Oke, baik, siap Ibu Delita. Saya tunggu lagi untuk membicarakan bagaimana langkah yang telah Ibu Lita lakukan. Semoga sudah bergeser ya dari level 5 bisa ke 6, 7, 8, 9, 10. Oke Bu? Siap, terima kasih Bu untuk waktunya. Sama Ibu Delita, salam sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai pengamat di sini mau menyampaikan hasil observasi dari praktek coaching kita hari ini. Praktek coaching yang sudah dilakukan oleh coach dan coaching itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Tujuan sudah disampaikan oleh coaching, kemudian identifikasi masalah sudah
terperinci, kemudian rancangan aksi juga sudah dikemukakan oleh Koci dan diberikan tanggapan oleh coach, dan yang terakhir tanggung jawab, hasil tanggung jawab atau aksi akhirnya apa yang akan dilakukan. Yang ingin saya tanyakan di sini kepada coach, apa kira-kira yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam praktek coaching kita hari ini? Baik, terima kasih. Jadi tentu saja yang harus saya tambahkan adalah pendalaman materi lagi atau pengetahuan tentang bagaimana seseorang untuk mengcoach dari terhadap suatu masalah agar mampu melaksanakannya sesuai dengan alur tirta. Ya, baik. Jadi menurut coach, jadi harus mencari tahu lagi tentang apa itu coaching sesuai dengan alur tirta. Saya rasa itu sudah cukup baik untuk kedepannya agar kita bisa melakukan praktek coaching itu lebih baik lagi ke depannya. Kemudian untuk yang berikutnya, apa kira-kira yang dirasakan oleh Koci setelah melakukan praktek coaching kita pada hari ini? Ya, terima kasih. Yang saya rasakan setelah di coaching oleh Ibu Uli, perasaan saya sangat tenang, sudah merasa lebih lega, dan saya sudah bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, jadi sudah merasa tenang ya, sudah merasa lega. Betul. Berarti kalau sudah merasa lega dan tenang berarti kita sudah mendapatkan solusinya dari praktek coaching kita hari ini. Betul. Saya rasa seperti itu. Oke. Saya rasa untuk umpan balik dan refleksi mengenai praktek coaching kita cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Halo Bu Uli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Yuyun, alhamdulillah baik. Ya, tempo hari Bu Uli chat saya, katanya ada yang mau disampaikan. Hari Bu Uli chat saya, katanya ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu, saya tuh beberapa hari ini ada kendala terkait kurang maksimalnya saya dalam menjalankan tugas mengajar di kelas dikarenakan banyaknya tugas tambahan dari sekolah. Oh iya, jadi Bu Uli mau berbicara tentang kendala yang dialami selama menjalankan tugas sebagai seorang guru yang mesti mengajar murid, dan di samping itu Bu Uli juga banyak tugas tambahan di sekolah. Kira-kira begitu ya Bu Uli? Iya Bu, betul sekali. Baik Bu Uli, nah apa yang Bu Uli ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu Yun, harapan saya itu supaya saya bisa mendapatkan dari solusi dari kendala saya. Selama ini saya kan mendapatkan jadwal mengajar di kelas 7. Kemudian saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, LKPD, hingga bagaimana memimpin proses pembelajaran yang ada sesuai dengan rencana yang saya buat. Nah, ketika saya hendak mengajar, biasa ada panggilan dari kepala sekolah bahwa ada kegiatan yang harus saya lakukan, sehingga saya tidak dapat melaksanakan pembelajaran saya dengan baik yang sudah saya rencanakan. Baik, jadi dari apa yang Bu Uli sampaikan, saya dapat menangkap bahwa tanggung jawab yang mesti Bu Uli lakukan di samping mengajar sebagaimana yang sudah direncanakan pada RPP, ada juga tanggung jawab sebagai guru yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah, sehingga Bu Uli merasa kurang maksimal ya. Oleh sebab itu, Bu Uli ingin mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Betul sekali Bu Yuyun. Nah, kalau menurut Bu Uli sendiri, apabila mengalami hal semacam itu, seharusnya seperti apa kira-kira? Begini Bu Yun, kalau menurut saya sih harusnya informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait adanya kegiatan itu mesti dilakukan oleh saya, disampaikan tidak dalam waktu yang bertepatan dengan jam mengajar saya, sehingga saya bisa mencari solusi kira-kira apa yang harus saya lakukan
agar pengajaran saya yang maksimal di murid-murid saya serta tugas yang dari kepala sekolah itu dapat saya lakukan juga supaya ada balance di antaranya. Oke Bu Uli. Nah, kalau misalnya apa yang Ibu Uli lakukan saat ini antara membagi tugas sebagai guru dan mengerjakan tugas di sekolah sebagai tugas tambahan dilakukan dengan maksimal, idealnya diberi nilai 10. Untuk kondisi yang saat ini Bu Uli alami, kira-kira berada pada level nilai berapa? Kalau dinilai 1 sampai 10. Kalau menurut saya sih Bu Yun masih di level 5 karena memang saya belum maksimal dalam membagi kegiatan saya yang diberikan dari kepala sekolah maupun tugas pokok saya sebagai guru. Oh iya Bu Uli. Oke, kira-kira menurut Bu Uli bisa tidak level itu meningkat dari level 5 ke 8, 9 atau 10? Saya kira bisa Bu. Nah, kira-kira untuk meningkat level menjadi 8, 9 atau 10, kira-kira ide atau gagasan dari Bu Uli atau tindakan yang dilakukan Bu Uli akan dilakukan untuk meningkatkan level tersebut bagaimana? Saya kira yang harus pertama saya lakukan itu terutama adalah komunikasi kepada kepala sekolah terkait apa saja agenda yang ke depan yang dilibatkan oleh saya, sehingga tugas tambahan yang diberikan oleh saya itu bisa terlaksana dengan baik. Terus kedua, saya juga akan meminta kepada kepala sekolah dan wakasek kurikulum untuk kiranya jam mengajar saya bisa dikurangi Bu. Mengingat tugas tambahan saya juga itu sebagai wakasek humas kan memang banyak, sehingga bisa dikurangi karena terhitung 12 jam pelajaran. Dan yang ketiga, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman apabila ada tugas yang harus saya lakukan dan bertepatan dengan jam mengajar saya di kelas, saya bisa minta tolong kepada mereka untuk membantu mengerjakan terlebih dahulu sembari saya menyelesaikan tugas mengajar saya. Kira-kira begitu Bu Yuyun. Nah, betul sekali Bu Uli. Kira-kira ada tidak kendala apabila Bu Uli melakukan komunikasi tersebut kepada kepala sekolah dan waka kurikulum? Saya kira tidak ada kendala saat ini Bu. Baik Bu Uli, artinya Bu Uli sudah ada solusi ya? Solusinya adalah Bu Uli akan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait apa yang menjadi kerisauan Bu Uli selama ini. Kemudian juga melibatkan waka kurikulum terkait jam mengajar kalau bisa dikurangi. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dengan rekan di sekolah apabila ada tugas yang mesti dikerjakan sementara Bu Uli lagi ada jam mengajar. Kira-kira begitu ya Bu Uli? Iya Bu, betul sekali. Menurut Bu Uli, adakah solusi lain yang Bu Uli sebutkan tadi? Saya kira cukup 3 saja Bu. Nantilah kalau misalnya ada yang bisa saya lakukan lagi atau ada kendala lagi, saya mencoba untuk solusi yang lainnya. Baik Bu Uli. Nah, untuk melakukan ketiga solusi yang Bu Uli sebutkan tadi, apa kira-kira yang perlu Bu Uli lakukan? Adakah sesuatu yang Bu Uli butuhkan? Saya kira saya tinggal melihat saja kondisi dan kesempatan atau waktu yang tepat di mana saya akan duduk bersama kepala sekolah dan pihak yang terlibat untuk membicarakan terkait masalah yang selama ini saya hadapi. Sehingga saya juga dapat merasa lega daripada saya simpan dalam hati Bu. Semoga kepala sekolah juga dan pihak yang terlibat mampu sejalan apa yang saya harapkan. Kira-kira begitu Bu Yuyun. Oke, ya saya rasa Bu Uli sudah luar biasa ya. Harus berani dong untuk menyampaikan, jangan sampai disimpan dalam hati. Nanti bisa sakit hati. Iya, betul sekali Bu Yuyun. Baik Bu Uli, adakah rekan yang dapat membantu Bu Uli dalam melakukan solusi dari permasalahan yang Bu Uli alami saat ini? Tentu saja ada Bu Yuyun. Saya juga punya rekan kerja untuk mengajak, meminta pendapatnya sebelum saya melakukan komunikasi dengan pimpinan. Oke, artinya tetap melakukan kolaborasi dengan rekan lainnya Bu Uli. Ya. Dan saya kira hal itu cukup baik. Boleh jadi apa yang Bu Uli alami juga dialami oleh rekan guru lainnya. Kira-kira begitu ya Bu Uli? Iya, betul sekali Bu. Baik,
Kalau dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang Bu Uli hadapi tadi terkait kurang maksimalnya menjalankan tugas mengajar diakibatkan banyaknya tugas tambahan dari sekolah sehingga Bu Uli hendak mencari solusi dari permasalahan tersebut. Saya kira solusi dari Bu Uli sudah termaut dalam 3 hal yang Ibu Uli sudah sebutkan tadi, yakni komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan komunikasi dengan wakil kurikulum, dan yang terakhir dengan melakukan kolaborasi dengan teman kerja. Begitu ya Bu Uli? Iya, betul sekali Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira Bu Uli sudah sesuai tidak dengan tujuan awal kita melakukan percakapan ini? Dan apakah Bu Uli apa yang Bu Uli dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, saya kira saya sudah mendapatkan sesuai dengan tujuan awal kita, dan saya kira melalui percakapan ini saya merasa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya akan komitmen untuk tetap menjalankan tugas, baik itu sebagai wakasek dan sebagai tugas pokok guru tambahan dari kepala sekolah. Itu saya laksanakan dengan maksimal. Bagaimana perasaan Bu Uli saat ini setelah berbincang-bincang tentang kendala yang Bu Uli sampaikan tadi? Tentu saja rasanya sudah lega ya Bu, jadi sudah merasa plong. Saya akan tentu saja saya akan berkomunikasi kepada pimpinan terkait permasalahan tersebut. Mudah-mudahan saya bisa berbincang kembali dengan Ibu Yuyun ya. Mungkin seminggu lagi lah Bu Yuyun. Oke, baik Bu Uli. Saya tunggu lagi untuk membicarakan bagaimana langkah yang telah Bu Uli lakukan. Semoga sudah bisa bergeser dari yang tadinya level 5, kemudian bergeser ke 8, 9, bahkan kalau bisa ke 10. Ya Bu Uli. Oke, terima kasih Bu Yuyun atas waktunya. Sama-sama Bu Uli, salam sehat selalu ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik, terima kasih. Saat ini kita sudah melaksanakan coaching, Ibu Yuyun sebagai coach dan Ibu Uli sebagai coaching, dan saya di sini sebagai observer akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Dan saya rasa yang saya amati tadi itu sudah sangat baik ya, sudah berjalan dengan baik. Tujuan sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu Uli sebagai coaching. Kemudian mengidentifikasi masalah sudah diidentifikasi tadi. Kemudian rencana aksinya juga, tanggung jawabnya juga sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di sini kepada Ibu Yuyun sebagai coach, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk ini saja 4 Pak, yang keempat saja. Sorry. Ya, kira-kira apa yang Ibu Yuyun akan lakukan sebagai coach untuk memperbaiki atau meningkatkan cara untuk mengcoaching seseorang? Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang akan saya lakukan agar bagaimana saya bisa menjadi coach ke depannya lebih baik lagi, mungkin saya akan lebih memperdalam lagi materi tentang mendalami materi tentang bagaimana melakukan coaching, terutama yang bertindak sebagai coach, agar kedepannya saya bisa melakukan tahapan-tahapan coaching ini lebih baik lagi sesuai dengan tahapan kuliah tentunya seperti itu. Oke, baik Ibu Yuyun, terima kasih. Kemudian untuk Ibu Uli sebagai coaching, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah Ibu Uli di coaching dari saya ini? Oke, terima kasih Bu Delita. Jadi tentu saja setelah saya melakukan kegiatan coaching ini, perasaan saya terasa lega,
begitu Bu. Tentu saja dari adanya permasalahan ini saya bisa mendapatkan solusi karena ada bantuan dari coach sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Uli. Saya rasa kegiatan kita saat ini sudah selesai dan kita sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang Ibu Uli sudah alami, dan saya kira sekian untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Halo Ibu Yuyun, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Delita, alhamdulillah baik Bu. Ya, tempo hari Ibu Yuyun chat saya ya. Katanya ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu, saya ada beberapa kendala yang terkait dengan maksimalnya saya dalam menjalankan tugas mengajar di kelas dikarenakan banyak tugas tambahan dari sekolah. Oh iya, jadi Ibu Yuyun mau bicara tentang kendala yang dialami selama menjalankan tugas sebagai guru yang mesti mengajar murid dalam kelas. Di samping itu Ibu Yuyun juga banyak tugas tambahan dari kepala sekolah. Nah, kira-kira begitu ya Ibu Yuyun? Iya Bu Delita. Baik Ibu Yuyun, apa yang Ibu Yuyun ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya bisa mendapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi selama ini. Saya kan mendapat jadwal mengajar di kelas 7. Kemudian saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, LKPD, hingga bagaimana memimpin proses pembelajaran yang ada sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Nah, ketika saya hendak mengajar, biasa ada panggilan dari kepala sekolah bahwa ada kegiatan yang harus saya lakukan, sehingga saya tidak dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan Bu. Baik Bu Yuyun, jadi dari apa yang Ibu Yuyun sampaikan saat ini, saya menangkap bahwa tanggung jawab yang mesti Ibu Yuyun lakukan di samping mengajar, sebagaimana tanggung jawab Ibu Yuyun sebagai pendidik, juga dalam merencanakan RPP, ada juga tanggung jawab ya dari kepala sekolah, tugas tambahan dari kepala sekolah ya, sehingga Ibu Yuyun merasa kurang maksimal dalam melakukan tugas mengajar di dalam kelas. Nah, oleh sebab itu Ibu Yuyun ingin mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Betul Bu Delita. Nah, kalau menurut Ibu Yuyun sendiri, apabila mengalami hal semacam itu, seharusnya Ibu Yuyun seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya sih harusnya informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait adanya kegiatan mesti dilakukan oleh saya, disampaikan tidak waktu yang bertepatan dengan jam mengajar saya, sehingga saya bisa mencari solusi kira-kira apa yang harus saya lakukan agar pengajaran saya ke siswa itu maksimal. Dan tugas dari kepala sekolah juga dapat saya lakukan dengan maksimal, begitu kira-kira Bu Delita. Nah, kalau misalkan apa yang Ibu Yuyun lakukan saat ini antara membagi tugas sebagai guru dan mengerjakan tugas dari kepala sekolah, idealnya diberi nilai 10. Nah, untuk kondisi saat ini Ibu Yuyun mengalami masalah ini, kira-kira Ibu Yuyun berada pada level nilai berapa kira-kira kalau dinilai 1 sampai 10? Oke, baik Bu Delita. Mungkin kalau sekarang ini saya berada di level 5 karena memang saya belum maksimal dalam membagi tugas keduanya. Oke, kira-kira menurut Ibu Yuyun bisa tidak level ini meningkat dari 5 ke 8 ke 9 bahkan ke 10? Saya kira bisa Bu. Nah, apa kira-kira ide atau gagasan atau tindakan yang Ibu Yuyun akan lakukan untuk meningkatkan level tersebut? Mungkin saya kira pertama yang harus saya lakukan, saya harus melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait
apa saja agenda sekolah ke depannya yang akan melibatkan saya sebagai guru yang diberi tugas tambahan. Terus yang kedua, saya juga akan meminta kepala sekolah dan wakasek kurikulum kira-kira jam mengajar saya bisa dikurangi, mengingat tugas tambahan sebagai wakasek humas itu kan memang bisa dikurangi karena terhitung 12 jam pembelajaran. Dan yang ketiga, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman apabila ada tugas yang harus saya kerjakan dan bertepatan dengan jam mengajar saya di kelas. Saya meminta tolong kepada rekan atau teman kerja untuk membantu mengerjakan terlebih dahulu sembari saya menyelesaikan tugas mengajar saya. Kira-kira begitu Bu Delita. Baik, Ibu Yuyun, kira-kira ada tidak kendala yang Ibu Yuyun hadapi ketika melakukan komunikasi kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum? Untuk saat ini saya rasa tidak ada kendala Bu Delita yang saya hadapi. Ya, baik Ibu Yuyun, itu artinya Ibu Yuyun sudah ada solusi ya. Nah, solusinya adalah akan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait apa yang Ibu Yuyun risaukan. Kemudian juga melibatkan wakil kurikulum terkait jam mengajar kalau bisa dikurangi. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan rekan di sekolah apabila ada tugas yang mesti dikerjakan sementara Ibu Yuyun ada jam mengajar. Kira-kira begitu Bu Yuyun ya? Iya Bu Delita. Nah, menurut Ibu Yuyun adakah solusi lain yang Ibu Yuyun bisa sebutkan selain yang tadi tiga itu? Kira-kira saat ini cukup tiga saja Bu yang akan saya coba lakukan. Nantilah kalau memang masih mengalami kendala baru saya mencoba solusi yang lainnya. Baik Ibu Yuyun, untuk melakukan ketiga solusi yang Ibu Yuyun sebutkan tadi, apa kira-kira yang perlu Ibu Yuyun lakukan? Adakah sesuatu yang Ibu Yuyun butuhkan untuk rencana tersebut? Saya kira saya tinggal melihat saja kondisi dan kesempatan atau waktu yang tepat di mana saya akan duduk bersama kepada kepala sekolah dan pihak yang terlibat untuk membicarakan terkait masalah yang selama ini saya hadapi, sehingga saya dapat merasa lega daripada saya simpan dalam hati. Semoga kepala sekolah dan pihak yang terkait mampu sejalan apa yang saya harapkan. Kira-kira seperti itulah Bu Delita. Ya, saya kira Ibu Yuyun ini luar biasa ya. Harus berani dong untuk menyampaikan. Ya, jangan sampai disimpan dalam hati. Ya, nanti malah bikin sakit hati. Iya, betul sekali Bu Delita. Ya, baik Ibu Yuyun. Adakah rekan yang dapat membantu Ibu Yuyun dalam melakukan solusi dari permasalahan yang Ibu Yuyun alami? Saya kira ada Bu. Saya bisa mengajak teman untuk meminta pendapat juga sebelum saya melakukan komunikasi dengan pimpinan. Ya, artinya tetap melakukan kolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan lainnya. Ya, betul sekali Bu Delita. Dan saya kira itu hal yang sangat baik Bu. Boleh jadi apa yang Ibu Yuyun alami saat ini dialami juga oleh rekan Ibu Yuyun yang lain. Nah, kira-kira begitu Ibu Yuyunnya. Ya, betul sekali Bu. Baik, kalau dapat saya simpulkan bahwa permasalahan Ibu Yuyun yang Ibu Yuyun hadapi tadi ini terkait kurang maksimalnya Ibu Yuyun menjalankan tugas mengajar diakibatkan banyaknya tugas tambahan dari sekolah. Nah, Ibu Yuyun hendak mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, saya kira solusinya Ibu Yuyun sudah temukan tadi. Ada 3 hal yang Ibu Yuyun sudah sebutkan tadi. Yang pertama itu komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan wakil kurikulum, dan yang terakhir melakukan kolaborasi atau kerjasama yang bukan sejauh di sekolah. Begitu Bu Yuyun. Iya, betul sekali Bu Delita. Nah, dari percakapan kita hari ini kira-kira menurut Ibu Yuyun sudah sesuai tidak dengan tujuan awal kita melakukan percakapan ini, dan apa yang Ibu Yuyun dapatkan kira-kira dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya kira sudah sesuai dengan tujuan awal kita.
Dan saya kira melalui percakapan ini saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yakni saya akan komitmen tetap menjalankan tugas dengan baik sebagai guru maupun tugas tambahan dari kepala sekolah, sehingga keduanya bisa berjalan balance dan berimbang sehingga hasilnya juga akan maksimal. Seperti itulah kira-kira Bu kita. Ya, baik Ibu Yuyun, saya kira kita sudah berada pada sesi akhir kegiatan ini ya. Terakhir saya ingin tanya kepada Ibu Yuyun, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Yuyun saat ini setelah kita berbincang tentang kendala yang Ibu Yuyun alami? Ya, rasanya sekarang saya sudah lega Bu, dan saya akan kedepannya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah tentunya, kemudian rekan yang terkait dari masalah ini yang saya hadapi, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa berbincang kembali dengan Ibu Delita. Mungkin seminggu lagi ya Bu ya. Baik, siap Ibu Yuyun. Saya tunggu lagi untuk membicarakan bagaimana langkah yang Ibu Yuyun akan lakukan ke depan. Nah, semoga sudah bisa bergeser level ya, dari level 5 Ibu Yuyun bisa naik di level 8, 9, bahkan bisa level 10 ya. Baik, terima kasih Bu Delita atas waktunya. Sama-sama Ibu Yuyun, salam sehat selalu ya. Sampai jumpa kembali. Selamat siang. Selamat siang Bu Delita. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Delita dan Ibu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar tadi kegiatan coaching hari ini luar biasa sekali ya. Ibu Delita sebagai coach dan Ibu Yuyun sebagai coaching, rasanya sudah melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Ibu Delita dengan Ibu Yuyun melakukan coaching itu sudah sesuai dengan jalur yang kita pelajari selama ini adalah jalur Tirta ya. Jadi di situ sudah ada tujuannya, identifikasinya, rencana aksi serta tanggung jawab. Di mana sebagai Ibu Yuyun sebagai coach sudah menyampaikan tujuan coachingnya yang jelas kepada Ibu Delita. Begitupun sebaliknya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Delita sebagai coach, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan Ibu sebagai coach? Ya, baik, terima kasih Bu. Bu Yuni, saya rasa saat ini saya sebagai coach di sini tentu banyak kekurangan yang saya lakukan. Namun yang ingin saya lakukan ke depannya untuk lebih baik lagi, saya pikir lebih belajar lagi, terus kemudian meningkatkan cara saya seperti yang disebutkan tadi dengan 4 cara itu. Dengan cara kita itu saya akan coba untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut untuk lebih mempermantap lagi. Oke, terima kasih. Tentu saja pertanyaan untuk Ibu Yuyun sebagai coach, apa yang Anda rasakan pada saat kegiatan coaching berlangsung? Iya, terima kasih Bu Li. Perasaan saya pada saat di coaching oleh Bu Delita, setelah melakukannya perasaan saya merasa lega, karena masalah saya sudah yang selama ini saya hadapi, saya sudah menemukan solusinya, sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan tugas saya itu lebih maksimal lagi. Saya rasa seperti itu. Yang utama merasa lega lah. Iya, sudah plong. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Tentu saja tujuan yang kita capai hari ini sudah bisa terlaksana. Semoga kita semua ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang coaching kegiatan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi